Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Oktaviani Agustin dari kelas 6A5. Di sini saya ingin menjelaskan dan mempraktekkan pengolahan data untuk uji validitas, reliabilitas, dan uji asumsi klasik serta analisis regensi linear sederhana. Gunakan JASP. Sebelum mempraktekkan, izinkan saya untuk menjelaskan secara singkat konsep dasar uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji regresi linear sederhana. Untuk uji validitas, yaitu tingkat tingkat ketepatan tes dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi alat ukurnya itu sesuai atau enggak dengan apa yang kita ukur. Sedangkan untuk uji reliabilitas adalah konsistensi atau keajekan hasil tes ketika ingin mengukur tes itu dengan kondisi yang sama. Lalu ada uji asumsi klasik, yaitu uji prasarana dalam analisis regensi linear. Model asumsi yang baik harus meloloskan uji asumsi klasik. Sedangkan untuk uji regresi linear sederhana adalah teknik statistik yang digunakan untuk melihat apakah ada hubungan atau pengaruh dari satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Misalnya, di sini saya ingin melihat apakah alat ukur yaitu skala efikasi diri dan stres akademik itu sesuai dengan apa yang saya ingin ukur, lalu melihat konsistensi dari hasil tersebut saat diuji cobakan pada kondisi yang sama, serta ingin melihat apakah prestasi diri atau keyakinan diri seseorang itu berpengaruh terhadap stres akademik. Pertama-tama, saya ingin mempraktekkan uji validitas. Yang pertama, buka aja ASP, lalu klik Show Main menu, lalu open di komputer, download, dan kita pilih data kita. Setelah datanya muncul, kita bisa klik regression, kita klik correlation. Karena correlation ini, karena saya ingin menguji korelasi validitas itu dua variabel, stres akademik dan efikasi diri, maka di correlation ini, di validitas ini kita harus menguji satu per satu variabel. Di sini saya ingin menguji untuk variabel efikasi dirinya terlebih dahulu. Kita bisa memasukkan item S1, efikasi diri efikasi diri 1, dan item ke-12 dan total dari si efikasi itu di variabel. Lalu kita bisa centang sampel di centang person di sampel correlation, lalu centang report significance dan flag significance correlation di additional option. Ini si flag ini untuk mempermudah kita untuk membaca item tersebut valid atau tidak. Selagi menunggu hasilnya muncul, kita bisa mencoba di variabel selanjutnya, yaitu stress. Sama seperti tadi, buka regression, klik correlation, lalu kita bisa masukkan item stress dari yang item pertama sampai item 18 ke variabel. Lalu kita masukkan totalnya ke variabel juga. Sama seperti tadi, persennya jangan lupa dicentang di sampel correlation, reportnya juga jangan lupa dicentang, dan flag significance-nya jangan lupa dicentang di additional option. Lalu kita bisa menunggu sejenak untuk hasilnya keluar. Di sini kita bisa melihat hasil dari correlation atau validitas variabel efikasi diri. Jadi korelasi itu, jika korelasi total itemnya itu minimal 0,30, maka item tersebut dianggap memiliki validitas yang baik karena mengidentifikasikan adanya hubungan yang kuat dan positif antara item dengan skor skala secara keseluruhan. Bisa kita lihat bahwa sebagian komponen efikasi diri menunjukkan hubungan yang cukup dengan skor secara keseluruhan. Beberapa item tertentu seperti E2, yaitu R-nya 0,619,
E4, yaitu R-nya 0,568, lalu E13, yaitu nilainya 0,594, lalu ada E14, R-nya itu 0,573, lalu ada R19, R17, yaitu nilainya R-nya 0,588 dan R19 yaitu nilai R-nya 0,545. Bahkan menunjukkan hubungan yang kuat dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa item-item tersebut sangat valid dan secara akurat mencerminkan konstruk efikasi diri. Namun demikian, tidak semua item menunjukkan validitas yang kuat. Item-item tertentu seperti E5, yaitu minus 0,360, dan E21, yaitu minus 0,196, adalah item yang asli karena korelasinya yang lemah dengan skor keseluruhan agar lebih mencerminkan karakteristik efikasi diri yang diuji. Item E5 dan item E5 dan item E21 yang nilainya bahkan mendekati 0 harus dihilangkan atau disusun ulang secara signifikan. Lalu selanjutnya kita bisa lihat di variabel stres akademik. Mayoritas item dalam skala stres akademik memiliki nilai korelasi lebih dari 0,300 dan signifikannya itu p-value-nya kurang dari 0,05 sesuai dengan hasil ujian validitas. Hal ini menunjukkan bahwa item-item tersebut dapat diandalkan untuk menilai beberapa aspek stres akademik. Namun beberapa item seperti S1, yaitu R-nya 0,094, S2 R-nya itu 0,104, R3 R-nya itu 0,044, R5 R-nya itu 0,136, lalu ada R9 R-nya itu 0,147, lalu ada S15 yaitu item R-nya itu 0,074. Memiliki nilai korelasi di bawah kriteria validitas minimum. Item seperti S4 yaitu minus 0,20 bahkan terbukti memiliki korelasi negatif terhadap skor keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa item-item tersebut tidak hanya kurang, namun juga berpotensi mendistorsi interpretasi hasil. Oleh karena itu, untuk meningkatkan akurasi instrumen dalam mengukur stres akademik, komponen-komponen tersebut harus dihilangkan atau direvisi. Selanjutnya, kita bisa masuk ke uji regresi, ke uji reliabilitas. Yang pertama, kita bisa klik reliability, lalu kita bisa di klasikal ini kita pilih unidimensional, lalu kita bisa masuk ke sama seperti tadi, korelasi atau validitas, kita harus menguji satu persatu variabelnya. Saya ini ingin menguji variabel efikasi diri. Jadi saya memasukkan item 1 sampai item 21 ke variabel. Bedanya korelasi dengan reliability itu, kalau korelasi dia memakai skor, sedangkan reliability dia tidak memakai skor. Lalu kita bisa klik di scale statistik, itu centangnya koefisien omega dan koefisien alpha. Sedangkan di individual item statistik, kita juga bisa centang seperti yang scale itu koefisien omega dan koefisien alpha. Selagi menunggu hasilnya muncul, kita bisa mencoba di variabel stres. Sama seperti tadi, klik reliability, pilih unidimensional, lalu pilih item stres yang pertama sampai item stres ke-18. Masukkan ke variabel, lalu di analyze, kita bisa centang koefisien omega dan koefisien alpha di skala statistik. Lalu selanjutnya di individual item statistik, kita juga bisa mencentang koefisien omega dan koefisien alpha.
Dan kita bisa lihat, bisa tunggu hasilnya. Oh, kita bisa tunggu hasilnya sebentar. Oke. Di reliability, di frekuensi scale reliability, di koefisien alpha estimate-nya itu 0,795, yaitu dia itu memiliki nilai yang lebih tinggi, yang cukup tinggi, namun dua elemen seperti E5, yaitu 0,824 dan E21 0,816 ini memiliki korelasi negatif dengan skor keseluruhan itu em, melebihi estimate dari koefisien alpha yaitu sebesar 0,79 yang membuat dua item ini harus dihapus sehingga menghasilkan kenaikan yang kecil pada nilai alpha yang saya perhatikan ini tidak signifikan. Jadi si eh, E E5 dan E21 ini kalau dihapus itu menghasilkan kenaikan itu yang kecil pada nilai alfa yang secara praktis tidak signifikan. Sedangkan di reliability stress akademik itu eh, nilai koefisien alfanya itu 0,588. Lalu kita bisa lihat di frekuensi individualnya, estimate-nya itu yang melebihi 0,588 itu S2, S1, lalu ada S2, S3, S4, S5, dan S9. Item tersebut melebihi angka dari estimate. Hal ini menunjukkan bahwa item tersebut tidak selaras dalam penyusunan kalimat atau bertentangan dengan konstruk yang diinginkan. Sesuai dengan teori psikometri, oleh karena itu, keenam item tersebut diputuskan untuk dihilangkan untuk menciptakan skala yang lebih konsisten dan homogen. Lalu selanjutnya kita bisa uji regression. Dalam uji regresi, saya ingin memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X dan melihat apakah pengaruh itu signifikan atau tidak secara statistik. Sebelum itu, saya ingin menyampaikan tentang syarat uji asumsi klasik. Agar analisis regensi menghasilkan kesimpulan yang valid, ada beberapa syarat atau asumsi klasik yang harus diuji dari masing-masing uji asumsi tadi itu mempunyai kegunaannya masing-masing. Yang pertama ada uji normalitas, yaitu residual atau selisih hasil prediksi harus terdistribusi normal. Uji ini memastikan bahwa p-value dan hasil signifikan bisa dipercaya. Selanjutnya ada uji homokedasitas, yaitu variansi residual harus konstan. Uji ini menjamin bahwa kesalahan prediksi tidak bersebelah. Lalu ada uji autokorelasi. Pada uji ini, residual tidak boleh saling berkorelasi. Uji ini sangat penting untuk data runtut waktu agar tidak ada pola yang tidak terdeteksi. Lalu ada uji linearitas, yaitu hubungan antara X dan Y harus linear. Linearitas ini memastikan bahwa model regresi kita cocok dengan bentuk terhubungan data. Lalu selanjutnya itu ada multikolinialitas, yaitu pada uji ini bisa digunakan untuk regresi berganda. Selanjutnya, sebelum saya melakukan analisis regensi, melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Tetapi dalam program JASP, uji asumsi klasik sudah menjadi satu dalam menganalisis regresi. Selanjutnya, saya ingin mempraktekkan caranya, yaitu buka regression, lalu kita pilih linear regression, lalu kita bisa pilih stresnya itu di dependent, total stresnya di dependent, dan efikasi dirinya di kovarian. Lalu selanjutnya kita bisa pilih
buka statistik, lalu centang Darwin Watson di model summary. Koefisiennya itu jangan lupa estimatnya dicentang, di display, model fitnya dicentang, dan koefisien covariance matrix, sedangkan di residualnya kita centang statistik. Lalu kita klik metode spesifik, jangan lupa kita harus mencentang p-value dan kita buka p-plot. Pertama-tama kita centang QQ standardized residual ini untuk melihat apakah data kita itu terdistribusi secara normal atau tidak. Jadi kita tidak memakai Shapiro-Wilk lagi. Lalu kita centang residu versus predicted. Ini tuh untuk mengecek apakah data kita itu heterokedasitas dan residual histogram standardized residual. Lalu kita bisa, setelah sudah muncul, kita bisa lihat di model summary. Prinsipnya data kita bisa lolos asumsi independensi observasi ketika nilai Darwin Watsonnya itu 1-3 untuk melihat keberadaan autokorelasi atau tidak. Di sini bisa kita lihat di Darwin Watson statistik di bagian M1, nilai yang saya dapatkan itu 1,893. Yang artinya terdapat autokorelasi karena angkanya memenuhi nilai Darwin Watson yaitu 1-3. Selanjutnya kita buka diagram residual versus predicted. Ini untuk menguji homogen. Jika data tersebar di atas maupun di bawah garis merah, berarti tidak terdapat heterokedasitas ditemukan bahwa data hasil variabel tersebar di atas maupun di bawah garis merah. Maka terdapat homokedasitas, maka asumsinya aman. Lalu selanjutnya kita bisa buka ggplot. Itu jika titik hitam itu mendekati garis merah, maka data terdistribusi secara normal. Namun, jika titik hitamnya terpencar atau tidak berkonsentrasi pada garis merah, maka data terdistribusi secara tidak normal. Bisa dilihat bahwa data yang saya gunakan itu menghasilkan data yang terdistribusi secara normal. Karena titik hitamnya itu menempel atau mendekati garis merah. Selanjutnya kita bisa buka tabel residual statistik. Itu tuh bisa dicek di standar residual. Standar residual itu tidak boleh melebihi angka 3,29. Umumnya minimum tidak boleh melebihi min 3,29 dan maksimumnya tidak boleh melebihi 3,29. Di sini ditemukan minimumnya itu minus 2,730 dan maksimumnya itu 2,141, maka data yang diperoleh itu aman. Sehingga secara keseluruhan uji asumsi yang dilakukan dapat dikatakan aman. Lalu kita lihat di tabel ANOVA, ini itu untuk melihat analisis regresi kita. Tabel ini bertujuan untuk ada atau tidaknya pengaruh terhadap variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan atau secara bersama-sama. Prinsipnya ketika value-nya di bawah 0,05 artinya garis regensi yang kita hasilkan atau formula regensi yang kita hasilkan secara signifikan dapat memprediksi. Di sini bisa kita lihat p-value-nya itu 0,396 sehingga dapat dikatakan bahwa model regensi secara keseluruhan tidak signifikan. Artinya, variabel efikasi diri tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap stres akademik dalam model regresi ini. Selanjutnya, kita bisa buka di model summary, di tabel summary, di R-square. R-square ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi, pada tabel ini kita fokusnya di R-square, di bagian bawah M1-nya itu nilainya itu 0,007 yang artinya sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 7%. Uji ini disebut uji R-square atau uji determinansi R-square. Selanjutnya kita bisa buka di tabel koefisien. Jadi kita melihat di p-value yang diperoleh itu sebesar 0,396. Nilai tersebut kurang dari 0,05, angka 0,05 itu merupakan nilai alfa sebesar 5%. Dengan kata lain, kita menggunakan error sebesar 5% saja. Data yang ditemukan oleh saya lebih dari nilai alfa dapat disimpulkan bahwa
bahwa pengaruh efikasi diri terhadap stres akademik tidak signifikan secara statistik. Lalu arah pengaruh variabel dependen terhadap variabel dependen ini kita bisa lihat di understand the result. Di bagian paling bawah di efikasi diri itu nilainya itu sebesar minus 0,066, ya ini bernilai negatif atau efeknya negatif. Jadi semakin tinggi efikasi diri, maka semakin rendah stres akademik. Tapi efeknya itu sangat kecil, hanya minus 0,066 untuk setiap kenaikan 1 poin efikasi diri. Jadi secara keseluruhan, dapat disimpulkan berdasarkan analisis trigantil linear diketahui bahwa nilai p-value yaitu 0,396, p-value-nya itu lebih dari 0,05 dan R-square-nya itu 0,007 yang menunjukkan bahwa efikasi diri tidak berpengaruh secara signifikan terhadap stres akademik. Ada hubungan memang negatif atau semakin tinggi efikasi diri semakin rendah stres akademik. Namun pengaruhnya sangat lemah dan tidak signifikan. Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini tidak diterima atau ditolak karena efikasi diri tidak terbukti secara signifikan secara statistik berpengaruh terhadap stres akademik pada sampel yang diteliti. Dalam video ini, saya telah menjelaskan secara singkat konsep dasar serta mempraktekkan uji validitas, uji reliabilitas, uji klasik, dan analisis regensi linear sederhana menggunakan JSP. Semoga penjelasan dan praktek yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.